Oke, Yeremia 4 ayat 1-3. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan. Kembalilah engkau kepadaku, dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran, demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia Dia dan akan akan bermegah di memerintah dalam di Dia. dalam dia. 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Amin. Ayat Yeremia 4 ayat 4 sampai 6. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah keuripatan hatimu. Hai orang Yahudi dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Yehuda mendapat ancaman dari utara. Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem. Tiuplah sangkakala di dalam negeri. Berserulah keras-keras. Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. 6. Angkatlah panci-panci ke arah Sion. Cepat-cepatlah kamu mengusing, jangan tinggal diam. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Amin. Ini mati dulu. Ayat Apanya? yang ketujuh, singa telah bangkit dari belukar, pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus. Kota-kotamu akan dijadikan puing, tidak ada yang mendiaminya. 8. Oleh karena itu lilitkanlah kain kabung, menangis dan merataplah sebab murka Tuhan yang menyala-nyala, tidak surut daripada kita. 9. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, raja dan para pemuka akan kehilangan semangat, para imam akan tertegun dan para nabi akan tercengang-cengang. Amin. Yeremia 4 ayat 10. Sambil berkata, ah Tuhan Allah, sungguh Engkau telah sangat memperdayakan bangsa ini dan penduduk Yerusalem dengan mengatakan, damai kiranya ada padamu, padahal pedang telah mengancam nyawa kami. 11. Pada masa itu akan dikatakan kepada bangsa ini dan kepada penduduk Yerusalem, angin panas dari bukit-bukit gundul di padang gurun bertiup ke arah putri umatku, bukan untuk menampi dan bukan untuk membersihkan. 12. Melainkan angin yang keras datang atas perintahku. Sekarang aku sendiri akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Amin. Ayat 13. Lihat, ia naik seperti awan-awan, keretanya kencang seperti angin badai. Kudanya lebih tangkas daripada burung Raja Wali. Celakalah kita, sebab kita dibinasakan. 14. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? 15. Dengar, orang memberitahukan dari Dan, mengabarkan malapetaka dari pegunungan Efraim. Amin. Ayat 16. Peringatkanlah kepada bangsa-bangsa, sungguh ia datang, kabarkanlah di Yerusalem. Pengepung datang dari negeri yang jauh, mendengarkan suaranya terhadap kota-kota Yehuda. Ayat 17. Seperti orang-orang yang menunggui ladang mereka, mengelilinginya dari segala pihak. Sebab Yehuda telah memberontak terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 18. Tingkah langkahmu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. Itulah nasibmu yang buruk. Betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Amin. 19. Aduh dadaku, dadaku, aku menggeliat sakit. Aduh dinding jantungku. Jantungku berdebar-debar, aku tidak dapat berdiam diri, sebab aku mendengar bunyi sangkakala, pekik perang. 20. Kehancuran demi kehancuran dikabarkan, seluruh negeri dirusakkan. Kemahku dirusakkan dengan tiba-tiba, tendaku dalam sekejap mata. 21. Berapa lama lagi aku melihat panji-panji itu dan mendengar bunyi sangkakala itu? Amin.
Ike. Neng Ike ya. Neng Ike mau baca ya. Lanjut aja, Halo kayaknya di Ibu. jalan. Iya ya. Dona Lanjut lanjut Dona. ya berarti ya. Mm, ya. 22. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. 23. Aku melihat kepada bumi ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit tidak ada terang. Aku melihat kepada gunung-gunung ternyata goncang, dan seluruh bukit pun goyah. Amin. Bulan pita ya. Bulan pita. Oh, apa mental kayaknya bulan pita. Oh ya. Oh, ke Bukarla. Bukarlah, Oke, Bukarlah. Ayat 25. Yeremia ayat 25. Aku melihat ternyata tidak ada manusia dan semua burung di udara sudah lari terbang. 26. Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. 27. Sebab beginilah firman Tuhan, seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Amin. Ada lagi yang baru masuk? Bu Amagi. Saya, Bu. Ayat 28. Ya. Yeremia 4 ayat 28. Karena hal ini bumi akan berkabung dan langit di atas akan menjadi gelap, sebab aku telah mengatakannya. Aku telah merancangnya, aku tidak akan menyesalinya dan tidak akan mundur daripada itu. Oleh karena hiruk pikuk pasukan berkuasa dan pemana, seluruh negeri melarikan diri, mereka masuk ke dalam belukar dan naik ke bukit-bukit batu. Setiap kota sudah ditinggalkan dan tidak seorang pun ditinggal di dalamnya. Dan engkau yang dimusnahkan, apakah yang hendak kau lakukan? Mengapa engkau mengenakan pakaian kirmisi, menghiasi dirimu dengan perhiasan emas, memalit matamu dengan celak? Sia-sia engkau memperolok dirimu, pecinta-pecintamu melolak engkau, bahkan mereka ingin mencabut nyawamu. Amin. Ada lagi? Saya ya. Ayat 31. Sebab aku mendengar suara seperti suara perempuan bersalin. Suara orang kesesakan seperti suara ibu yang melahirkan anak pertama. Suara putri Sion yang mengap-mengap, yang merentang-rentangkan tangannya. Celaka aku, sebab aku binasa di dalam para pembunuh. Hukuman Tuhan tidak dapat dielakkan. Yeremia ayat 1 sampai 2. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camlah. Periksalah di tanah-tanah lapangnya. Kamu dapat menemui seseorang, apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran, maka aku mau mengambil kota itu. Sekalipun mereka berkata, damai Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Amin. Yeremia 5 ayat 3, ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka, tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat. Lalu aku berpikir, itu hanya orang-orang kecil. Mereka adalah orang-orang bodoh sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Ayat 5. Baiklah aku pergi kepada orang-orang besar dan berbicara kepada mereka, sebab merekalah yang mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Tetapi mereka pun semuanya telah mematahkan kuk, telah memutuskan tali-tali pengikat.
Amin. Yeremia 5 ayat 6 sampai 8. Sebab itu singa dari hutan akan memukul mati mereka dan serigala dari padang yang gersang akan merusakkan mereka. Macan tutul akan mengintai di pinggir kota-kota mereka. Setiap orang yang keluar akan ter- terkam sebab pelanggaran mereka amat banyak Pulang. dan kesesatannya besar sekali. Ayat 7, bagaimanakah kalau begitu? Dapatkah aku mengampuni engkau? Anak-anakmu telah meninggalkan aku dan bersumpah demi yang bukan Allah. Setelah aku mengenyangkan mereka, mereka berzina dan bertemu ke rumah persundalan. 8. Mereka adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasang, masing-masing meringkik menginginkan istri sesamanya. Amin. Ayat yang ke-9. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? 10. Naiklah ke kebun anggurnya yang bertangga-tangga. Rusakkanlah, tetapi jangan membuatnya habis lenyap. Buanglah carang-carang pokok anggurnya, sebab semuanya itu bukan kepunyaan Tuhan. 11. Sebab kaum Israel dan kaum Yehuda telah sungguh-sungguh berlaku tidak setia terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kak, kayaknya aku lewat dulu deh, nggak mau keluar nih. Lewat dulu. Ya. Baik. Ayat 9 ya. Oke, Bu Eti. Ayat 12. Hmm? Bu Ayat DP, 11. Bu DP terakhir tadi. Saya ayat 11 tadi. Heeh. Berarti Ya, sekarang saya ayat ayat 12. 12. Mereka memungkiri Tuhan dan berkata, Dia tidak berbuat apa-apa. Malapetaka tidak akan menimpa kita. Perang dan kelaparan tidak akan kita alami. 13. Para nabi akan menjadi angin. Firman Tuhan tidak ada pada mereka. 14. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah semesta alam. Oleh karena mereka berkata seperti itu, maka beginilah akan terjadi kepada mereka. Sesungguhnya aku akan membuat perkataan-perkataanku menjadi api di dalam mulutku dan bangsa ini menjadi kayu bakar. Maka api akan memakan habis mereka. Amin. Ayat 15. Sesungguhnya aku akan mendatangkan suatu bangsa dari jauh menyerang kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Suatu bangsa yang kokoh kuat, suatu bangsa dari dahulu kala, suatu bangsa yang tidak engkau kenal bahasanya, dan yang tidak engkau mengerti apa yang dikatakannya. 16. Tabung panahnya seperti kubur yang termangang, mereka semuanya adalah pahlawan-pahlawan. 17. Mereka akan memakan habis hasil-hasil tuaianmu dan makananmu, akan memakan habis anak-anakmu lelaki dan perempuan, akan memakan habis kambing dombamu dan lembu sapimu, akan memakan habis pohon anggurmu dan pohon aramu, akan menghancurkan dengan padang kota-kotamu yang berkubu yang kau andalkan. Amin. 18. Tetapi pada waktu itu pun juga, demikianlah firman Tuhan, aku tidak akan membuat kamu habis lenyap. 19. Dan apabila kamu nanti bertanya-tanya, untuk apakah Tuhan Allah kita melakukan segala ini atas kita? Maka engkau akan menjawab mereka, seperti kamu meninggalkan aku dan memperhambakan diri kepada Allah asing di negerimu, demikianlah kamu akan menghambakan diri kepada orang-orang asing di suatu negeri yang bukan negerimu. 20. Beritahukanlah ini di antara kaum keturunan Yakub, kabarkanlah itu di Yehuda dengan mengatakan, Amin. Ini lanjut ke Dona ya. Neng Ika tadi di jalan sih, dia nyimak. Ya udah. Bahas 1. Dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata, tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga, tetapi tidak mendengar. 22. Masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Kamu tidak gemetar terhadap aku. Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut?
sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya. Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. 23, tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Amin. Bulan Peter masuk nggak? Bulan pita ada nih. Oh, ada. Oke. Berapa ayat, Bu? 5 atau 3? 3 ayat. 3. Oh, 3. Nah, Yeremia 5 ayat 24 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. 25. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. 26. Sesungguhnya di antara umatku terdapat orang-orang fasik yang memasang jaringnya seperti penangkap burung. Mereka memasang perangkapnya, mereka menangkap manusia. Amin. 27. Seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung, demikianlah rumah mereka menjadi penuh dengan tipu. Itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya. 28. Orang gemuk dan gendut. Di samping itu mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan, tidak mengindahkan hukum, tidak memenangkan perkara anak yatim, dan tidak membela hak orang miskin. 29. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Amin. Ayat 30. Kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Ayat 6, Yeremia 6. Malapetaka yang akan menimpa Yerusalem dan Yehuda. Larilah mengungsi, hai orang-orang Benyamin, dari tengah-tengah Yerusalem. Tiuplah sangkakala di Tekoa, dan naikkanlah asap sebagai tanda di atas Bet Kerem. Sebab malapetaka telah mengintai dari utara, yakni suatu kehancuran besar. Amin. Ayat 2. Adakah peristiwa seperti pedang yang paling disukai sehingga gembala-gembala mendatanginya beserta kawanan ternak mereka? Mereka telah masang kemah-kemahnya sekeliling, masing-masing memakan habis apa yang didapatnya. Persiapkanlah perang melawan dia. Ayo, marilah kita maju menyerang pada tengah hari. Celakalah kita sebab matahari sudah tinggi, bayang-bayang senja sudah memanjang. Amin. 5. Ayo, marilah kita maju menyerang pada waktu malam dan merusakkan puri-purinya. 6. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Tebanglah pohon-pohonnya dan timbunlah tanah menjadi tembok terhadap Yerusalem. Itulah kota yang harus dihukum. Hanya penindasan saja di dalamnya. 7. Seperti mata air meluapkan airnya, demikianlah kota itu meluapkan kejahatannya. Kekerasan dan aniaya terdengar di dalamnya. Luka dan pukulan selalu ada kulihat. Amin. Yeremia 6 ayat 8. Terimalah penghajaran, hai Yerusalem, supaya aku jangan menarik diri daripadamu, supaya aku jangan membuat engkau sunyi sepi, menjadi negeri yang tidak berpenduduk. 9. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Petiklah habis-habisan sisa-sisa orang Israel seperti pokok anggur dipetik habis-habisan. Kembalilah seperti pemetik buah anggur, dengan tanganmu mencari buah pada ranting-rantingnya. 10. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi, supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh, telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh, firman Tuhan menjadi cemoohan
bagi mereka. Mereka tidak menyukainya. Amin. 11. Tetapi aku penuh dengan kehangatan murka Tuhan. Aku telah payah menahannya, harus menumpahkannya kepada bayi di jalan, dan kepada kumpulan teruna bersama-sama. Sesungguhnya, baik laki-laki maupun perempuan akan ditangkap, baik orang yang tua maupun orang yang sudah lanjut usianya. Rumah-rumah mereka akan beralih kepada orang lain, bersama ladang-ladang dan istri-istri mereka. Sesungguhnya aku mengacungkan tanganku melawan penduduk negeri ini. Demikianlah firman Tuhan. Amin. 13. 13. Ah, Sesungguhnya. oke. Oh, lanjut. Sorry, kirain dilewat lagi. Oke, Oke, lanjut. Alkitab akhirnya 13. 13 ya tadi ya? Ya, betul. Ya, 13. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam semuanya melakukan tipu. 14. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. 15. Seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan. Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka. Firman Tuhan. Amin. Weti. 16. Ya. 16. Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. 17. Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga. Firmanku, perhatikanlah bunyi sangkakala. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau memperhatikannya. 18. Sebab itu dengarlah hai bangsa-bangsa dan ketahuilah hai jemaat apa yang akan terjadi atas mereka. Amin. 19. Dengarlah, hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Ayat 20. Apakah gunanya bagiku kamu bawa kemenyan dari Seba dan tebu yang baik dari negeri yang jauh? Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu dan korban-korban sembe- sembelihanmu tidak menyenangkan hatiku. Ayat 21. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Sungguh, aku akan menaruh batu sandungan di depan bangsa ini, supaya yang mereka yang jatuh tersandung oleh karenanya. Bapak-bapak serta dengan anak-anak, tetangga dan temannya, semuanya akan binasa. Amin. 22. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu bangsa akan datang dari tanah utara, suatu suku bangsa yang besar akan bergerak maju dari ujung bumi. 23. Mereka memakai panah dan tombak. Mereka bengis tidak kenal belas kasihan. Suara mereka gemuruh seperti laut. Mereka mengendarai kuda, berlengkap seperti orang maju berperang. Menyerang engkau, hai Putri Sion. 24. Kami telah mendengar kabarnya. Tangan kami sudah menjadi lemah lesu, kesesakan telah menyergap kami. Kami kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Amin. Dona aja langsung ya. 25. Janganlah keluar ke padang dan janganlah berjalan di jalan, sebab pedang musuh mengamuk, kegentaran datang dari segala jurusan. 26. Hai putri bangsaku, kenakanlah kain kabung dan berguling-gulinglah dalam debu. Berkabunglah seperti menangisi seorang anak tunggal. Merataplah dengan pahit pedih, sebab sekonyong-konyong akan datang si pembinasa menyerangmu. Yeremia menjadi pemuji umat. 27. Aku telah mengangkat engkau di antara umatku sebagai pemuji. Engkau harus tahu bagaimana menyelidikinya dan harus menguji tingkah langkah mereka. Amin. Ibu Lampita.
Ada. Itu di unmute kayaknya Bulan Pita belum di unmute. Ya maaf, maaf. Yeremia 6 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Semua mereka adalah pendurhaka belaka, berjalan kian kemari sebagai pemfitnah, sekaliannya mereka berlaku busuk. 29. Puputan sudah mengembus, tetapi yang keluar dari api hanya timah hitam, tembaga, dan besi. Sia-sia orang melebur terus-menerus, tetapi orang-orang yang jahat tidak terpisahkan. 30. Sebutkanlah mereka perak yang ditolak, sebab Tuhan telah menolak mereka. Amin. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Baik, ibu-ibu, kita sudah berfirman. Ya, sangat-sangat seperti cerita dan mulai ke catatan bangsa Israel dari yang baca di 4 itu Tuhan memperingatkan Israel untuk bertobat. Tes.
Dewi. kepada Nah, Entah. aku harus berbicara dan bersih, mereka tidak mau mendengar. Jadi kita pun eh, refleksi diri sama ini, apakah kita sudah hal yang menyenangkan Tuhan. Jangan sampai seperti di pasal 5, aku mendatangkan bangsa yang kuat. Kalau untuk kehidupan kita sekarang, jangan sampai ada eh, orang yang merusak kita lebih parah lagi, kita cepat dan bertobat. Itu yang saya bisa dapat dari ayat yang kita baca. Jadi mungkin ibu-ibu juga ada rema ataupun hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dari bacaan kita malam ini. Mari kita sharing iya. untuk kita saling menguatkan. Ya, Silakan saya ibu-ibu. dulu ya, Kak Dewi dah. Saya dapat Ya, apa semacam disuruh minta hati-hati ya untuk diri saya sendiri itu ya, di Yeremia 5 ayat 30. Kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Sorry, di 31 ya. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang dan umatku menyukai yang demikian. Nah, saya tuh hanya diingatkan ya semakin saya apa membaca ya rutin itu saya diingatkan bahwa sebenarnya eh, di masa kini itu ya itulah yang terjadi ya tanpa kita sadari semua nabi-nabi palsu, imam-imam itu nabi-nabi dan imam itu memang mengajarkan semua yang baik-baik ya. Tetapi hati-hati dengan nubuat palsu. Karena ya, ya itulah yang akhirnya saya lihat ya. Saya mengikuti sana sini, tetapi saya selalu bilang banyak yang saya ikuti, banyak pengajaran saya ikuti, banyak YouTube saya ikuti, banyak komunitas saya ikuti. Saya hanya minta hikmat sama Tuhan supaya saya bisa memfilter mana yang bisa saya ikuti, mana yang itu kiranya tidak datang dari Tuhan. Saya harus berhati-hati dengan ini tadi, nabi bernubuat palsu. Karena sekarang banyak ya yang saya perhatikan begitu gitu ya. Belum tentu nubuat itu benar-benar datangnya dari Tuhan. Seperti itu iya, ya. Jadi memang segala sesuatu itu saya harus betul-betul menguji gitu ya. Termasuk juga ini mengajar dengan sewenang-wenang. Nah, gitu kan. Jadi yang saya bilang tadi itu semakin banyak apalagi kalau kita ya orang-orang yang suka melihat media sosial, suka mengikuti TikTok, itu memang harus sudah mulai hati-hati dengan semua pengajaran-pengajaran yang tampaknya itu memang benar, tampaknya itu memang apa namanya baik dan menuntun kita, tetapi sebenarnya di balik itu ada indikasi membawa kita kepada kesesatan. Jadi memang harus betul-betul segala sesuatu fondasinya harus kuat, membaca firman, membangun intimasi dengan Tuhan supaya kita diberi warning agar saya pribadi itu tidak apa ya, tidak apa mengikuti eh, yang palsu dan yang tidak benar ini. Itu aja, Kak Dewi. Thank you. betul sekali. Banyak penyesat-penyesat, pengajar-pengajar palsu, menyenangkan telinga. Tapi kita yang mendengarkan yang harus punya hikmat, itu benar apa enggak. Kita kita coba untuk eh, kira-kira apa ya maksudnya itu. Kalaupun setiap eh, perkataan yang keluar dari hamba-hamba Tuhan tersebut, hamba-hamba Tuhan ya, tapi sesuai nggak dengan firman Tuhan. Nah, ya memang kita baca firman juga baru mungkin ya, baru sekarang-kadang itu kadang-kadang kita baca ya hanya sekedar baca, tapi dengan kita mulai mengikuti baca Alkitab ini paling tidak adalah yang melekat ya, ada yang masuk gitu di pikiran kita terus keingat walaupun tidak ayat itu utuh, tapi kita dapat sesuatu yang eh, membuat kita, oh ya seperti ini ya, ternyata dia gitu. Jadi eh, harus harus kita filter itu setiap apa yang kita dengar mari Tuhan yang sekarang ini banyak, tapi kita harus menyelesaikan ini benar sih kok seperti ini sih,
maksudnya apa gitu. Jadi eh, harus bijaklah kita supaya kita tidak sampai seperti tergantung ini, kita tidak jadi kena murka Tuhan. Eh, Silakan ibu-ibu yang ini masih ada yang ingin berbagi. Kak Dewi, saya Carla. Boleh, silakan. Izin ya, saya off videonya karena memang sinyalnya lagi nggak bagus. Biar suaranya Ya, lebih jelas. Kalau saya dapat di pasal 5 ayat 25. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Jadi ini sebenarnya ada kaitan dengan ayat sebelumnya, ayat 24. Jadi ketika kita punya kesalahan, jadi menghalangi kita untuk mengetahui bahwa kita tuh perlu takut akan Tuhan Allah kita. Jadi sebenarnya refleksi saya saat baca ayat ini adalah mungkin bukan hanya kesalahan, tapi rasa kecewa, rasa sedih itu juga menghalangi kita untuk membangun hubungan yang akrab dengan Roh Kudus. Akhirnya kita tidak bisa untuk bisa bertemu atau mendengar suara Roh Kudus atau peka dengan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jadi kadang kita begitu sibuk dengan kehidupan kita, tantangan hidup kita, jadi rasa khawatir, rasa takut, ya, dan juga mungkin ada rasa bersalah dalam diri yang membuat kita akhirnya tidak bisa tuh membangun hubungan yang akrab dengan Roh Kudus. Mungkin itu dari saya. iya. Saya kembali Tuhan, terima kasih. Oke. Iya, betul. Terima kasih juga Bu Karla. Ya, di sini juga kan kita mau takut akan atau takut manusia. Karena seringkali ada eh, seorang hamba Tuhan misalnya, terus karena usia itu pasti ada sesuatu kesalahan yang perkataan atau cara melayani jemaat. Terus kita eh, mungkin kita kok gitu sih, tapi ada yang takut untuk mengatakan atau mengingatkan karena sudah mengidolakan. Nah, ini kita diingatkan dari yang ayat 24 tadi. Kita mau takut akan Tuhan atau takut akan manusia. Biar kita dia tetap setia, tapi sudah kita ikutin hal yang salah. Itu. Silakan Ibu yang lain masih ya. Aku Bu Dewi Oh, silakan Bu Eti. di pasal 4 ayat 4. Oke. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Aduh, mengerikan sekali. Kalau Tuhan Yes. sudah sampai berkata seperti ini, sepertinya tidak akan ada orang yang bisa memadamkan api amarahnya ya. Oleh sebab itu, Ya. kita diminta untuk menyunatkan diri kita bagi Tuhan. Istilahnya kita memberi diri atau apa ya, mencakupkan diri kita kepada Tuhan atau bersandar kepada Tuhan dan bersihkan hati kita ya. Jauhkan dari kulit katan hatimu. Iya. Berarti kulit katan, kulit yang tidak bersih, buang jauh-jauh itu ya. Hati yang kotor, hati yang Ya, yang dengki, hati yang busuk, buang jauh-jauh. Jadi sunatkan dirimu bagi ya, Tuhan. Jauhkanlah kulit katan hatimu. Segala kekotoran, kenajisan gitu, buang ke hal-hal yang ya, tidak benar. Supaya jangan sampai murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan. Oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Jadi kita tetap harus minta pengampunan dari Tuhan setiap waktunya. Mana tahu ada kata-kata yang salah menyakitkan hati banyak orang, orang-orang terdekat kita. Di dalam doa tetap panjatkan minta pengampunan supaya Tuhan menyucikan hati kita dan kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan dengan tidak ada hal-hal yang menajiskan. Terima kasih Bu. Ini dari saya. ya, setuju. Jadi kita jangan menunggu eh,
murka turun, jangan merasa nyaman dengan dosa kita. Jadi selagi kita diteguran oleh Tuhan, ya cepat-cepat bertobat. Seperti itu. Menurutku terima kasih Eti, dan silakan Ibu yang lain. Ibu silakan. Oke, Bu Dewi saya. Oke. Shalom. Oke, terima kasih. Yang saya dapat di Yeremia ya, pasal 5 ayat 12. Mereka memungkiri Tuhan dan berkata, Dia tidak berbuat apa-apa, malah petaka tidak akan menimpa kita. Perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Yes. Di mana sosmed, di mana media-media sosial semakin memberontak kepada Tuhan ya. Terus kemarin ya tentang Wilona Yahya itu ya. Dia menghina Tuhan Yesus kita. Ya. Dia menghina Tuhan sampai dia benar-benar mati ya di tempat. Jangan jadi seperti apa ya Bu Eti sampaikan tadi ya, jangan sampai murka Tuhan itu tuh menimpa kita. Apalagi kesesakan, kelaparan, itu PHK banyak yang kita dengar di media, apalagi sekarang di media tentang surga dan neraka, dan mereka menikmati neraka, yaitu neraka di dalam dunia ini, kesenangan dan kekekalannya, perkataannya itu tidak dijaga, lebih baik ke neraka daripada di surga. Dan kita berdoa untuk mereka ya, supaya perkataan mereka dicabut dan dibatalkan. Tetapi mereka tidak menyesal dengan apa yang mereka katakan. Jadi malah petaka menimpa oleh orang fasik, tetapi kita tidak akan ketimpa, karena kalau kita mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, jangan sampai tinggal dalam hidup kita seperti Bu Joli tadi yang Bu Joli sampaikan. Walaupun Bu Joli kemana-mana cari firman Tuhan, kebenaran Tuhan, dan nubuatan itu disampaikan, ya kita memfilter apakah hubungan kita dengan Tuhan baik, atau kita hanya menjadi pendengar, tidak menjadi pelaku. Dan saat kita di dunia ini kita lalai apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita sudah nyaman dengan komunitas yang ada di sekitar kita, mereka baik rohani, tetapi ya terutama di saya ya, melihat di Zoom ini saya merasa rohani baik, tetapi di rumah kelakuan saya kalian tidak tahu bagaimana. Ya itu dipertanyakan ya. Apakah kita benar-benar kita dengan omongan dan tingkah laku perilaku kita sesuai dengan apa yang kita katakan, atau kita cuma omong saja, atau melalui hikmat kita saja supaya kita dipandang rohani, tetapi Tuhan, orang-orang melihat apa yang ada di kehidupan kita, keseharian kita. Jangan sampai di Zoom ini kita rohani, kita mengalami, tetapi di kehidupan keseharian kita pengendalian diri, buah-buah roh tidak ada, dan murka Tuhan itu tinggal dalam hidup. Jangan sampai ya, jangan sampai kita juga ditolak ya. Kita di dunia ini hanya sementara. Kita ada mencari kekekalan, perkenanan Tuhan yang kita dapati saat kita tinggal di surga nanti. Kita percaya, kita semua ibu-ibu di komunitas ini saat baca firman, karena firman itu adalah perkataan Tuhan. Jadi jangan sampai kita menghina Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, menghina perkataan Tuhan, karena itu sangat ngeri sekali ya. Kita bisa ditolak sudah dari kecil Kristen, dan kita mencari sana sini tetapi kosong, dan saat kita mati kita ditolak dan kita tidak tahu apa tujuan. Nah, jadi kita mengerti di komunitas ini apa tujuan hidup kita, apa yang kita cari di dunia ini, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, menyenangkan, menyukakan Tuhan, itu yang kerinduan Tuhan. Di pasal 5 juga ayat 23, tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Ya, ngeri ya, bangsa sekarang, bangsa Indonesia telah menghilang dari destiny Tuhan ya, dalam arti kita menangisi bangsa ini pada saling serang menyerang satu dengan yang lain,
tidak usah jauh-jauh. Di agama kita kekristenan tentang pendeta-pendeta sana sini saling menyerang. Kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, supaya bergandengan tangan bersatu, supaya tidak ada huru-hara antara gereja satu dengan yang lain, supaya bangsa ini berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang saya dapat, Bu Dewi. Terima kasih. Dan Yesus memberkati. Oke, makasih Ayu. Benar sih. Jangan sampai kita dibilang damai sejahtera, tapi tidak ada sebenarnya sejahtera. Apalagi menentang Tuhan seperti itu yang sudah almarhum. Dia kan menantu kan. Kalau udah Tuhan saya dia mau dipanggil dan benar lah dia dipanggil karena dia menantang. Hal seperti inilah yang harus kita hindari. Jangan sampai menduakan hati Tuhan. Menangislah karena dosa-dosa kita, bertobatlah, itu yang Tuhan mau. Silakan, masih ada ibu-ibu, masih Saya ada Bu waktu. Dewi. Tapi Oke, ini Bu silakan Lampita Bu Dewi. buka mikrofonnya. Bu Lampita mau sharing. So, Bu Ya, Lampita dulu, nanti saya terakhir. saya itu terpesona dengan ibu-ibu yang kita nih. Tapi coba deh ibu deh, ibu Dede yang cantik ini ya. Kita coba ya, saya tadi coba baca apa namanya ayat Yeremia 4 ayat 22. Itu kayaknya ya, sekarang saya baca gitu ya, sepertinya eh, dibilangnya bodoh dan apa ini, bodoh dan tolol gitu ya, kata Tuhan. Anak, eh, kayaknya sepertinya Tuhan mengkritik ya, Tuhan tuh mengkritik bagaimana umatnya itu tidak memiliki kebijaksanaan rohaninya dan mereka tidak mampu memahami kehendak Tuhan dan memilih jalan yang salah. Jadi kritik Tuhan ini cukup tajam ya. Karena mungkin Tuhan kecewa karena mereka tidak mengenal aku gitu ya. Padahal Tuhan mencintai umatnya, tetapi mereka hanya mau membuat apa ya? Membuat kejahatan saja gitu. Mereka tidak mau apa ya? Berhubungan dengan Tuhan secara intim, misalnya seperti kita ya. Untuk kita saat ini, umatnya Tuhan saat ini ya, yang Tuhan apa sih yang Tuhan harapkan dari kita? Tuhan itu menginginkan kita itu selalu mengadakan hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan erat ya. Misalnya dengan kita pagi-pagi sudah mengingat Dia, sudah bersekutu dalam nama Dia, mencari wajahnya. Betapa indahnya itulah kalau saya tangkap dari itu yang Tuhan harapkan atau yang Tuhan uh, uh, harapkan dari kita umat-umatnya, anak-anaknya gitu. Karena kalau di sini dilihat umatnya kenapa pintar berbuat jahat ya. Padahal mereka tidak tahu nanti hari penghakiman Tuhan itu bahwa kejahatan mereka akibat dosa mereka nanti akan ada hari penghakiman Tuhan. Mereka tidak takut. Itu yang Tuhan harapkan untuk kita yang sekarang ini untuk mengenal Tuhan setiap hari seperti kita membaca firman seperti saat ini. Saya pikir itu juga kita mencoba kita menggali Tuhan kita itu siapa, bagaimana dan apa maunya. Jadi kita dengan jalan itu, dengan cara itu kita akan semakin dituntun Tuhan dengan dengan rohnya, dengan apa, dengan cara Tuhan untuk mengenalkan dirinya gitu. Itu yang saya tangkap gitu. Terima kasih. Benar Bu Lampir. Kadang-kadang dipikir-pikir ya, kalau di perjanjian lama itu kan Allah itu Yahweh itu berbicara langsung ya kepada nabinya dan bangsa Israel pun tahu itu. Sedangkan kita harus minta ya kepekaan gitu. Jadi kadang saya juga tuh selama baca Alkitab Perjanjian Lama, enak banget ya dulu ya, itu langsung bicara langsung gitu.
Sekarang kita sampai campur aja susahnya, minta ampun kita ini lihat teman kita diikan lah ya. Sendiri pun begitu merasa diingatkan, dia tidak mengatakan enggak hidup dia enggak juga, tapi sebagai eh, apa namanya ya, untuk kita eh, ya kita anggap aja sekarang Tuhan itu bicara langsung juga ke kita, hanya kita pekan untuk mendengar suara Tuhan itu sendiri melalui Roh Kudus ya. Terima kasih Bu Rita, silakan ada lagi BP Ya, saya ya Bu ya. ya. Saya dari Oke. Yeremia 4 sih sebenarnya. Ya. Eh, disebutkan jika engkau mau kembali. Sebenarnya saya sedih sih dengar gini ya, maksudnya baca ini jika engkau mau kembali. Gimana? Saya diingatkan tentang perumpamaan tentang anak bungsu yang hilang ya. Pada waktu anak bungsu itu kembali, bapak ada di mana? Bapak itu bukan ada di dalam rumah bersenang-senang, tapi bapak itu ada di depan pintu, selalu menunggu, selalu menanti. Nah, di sini juga sama, Bapak yang kita sembah berarti kan Allah ya. Jikalau engkau mau kembali, artinya Bapak itu selalu ada di posisi yang sama gitu. Hanya kadang-kadang kitanya yang nakal. Itu kemarin saya pernah bagian juga ya. Nah, ketika kita kembali, di situ disebutkan di ayat yang satu itu, eh kembalilah. Jika engkau mau kembali, kembalilah. Artinya ada action dari kita yang untuk kita datang gitu kepada Bapak. Yang kedua, jika engkau bersumpah dalam setia, dua hal ya, kembali setia. Allah tuh nggak pernah, sorry, Bapak itu nggak pernah minta lebih gitu. Dia hanya minta dua hal ini, kembali, kembali kepada Tuhan, setia gitu, dalam kebenaran. Karena ketika kita setia dalam kebenaran, maka berkat itu akan mengalir seperti aliran air yang deras, bukan aliran air keran yang kecil, tapi aliran air yang deras dan bangsa akan saling memberkati. Kita lihat apa ya, kondisi hari ini, kondisi saat ini antar bangsa. Amerika memboikot, China memboikot. Jadi saling memboikot gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena pada dasarnya Tuhan masih belum melihat ada orang yang mencari dia, berbalik kepada dia, setia kepada dia. Itu masih belum ditemukan. Ya. Terus istilahnya yang kedua, eh, Tuhan sendiri memberikan perintah kepada kita, bukalah tanah baru dan jangan kamu menabur di tempat yang dimana di situ duri tumbuh. Coba ya, kadang-kadang saya introspeksi gitu ya. Dalam kondisi kita nggak benar, dalam kondisi kita nggak setia, Allah memberikan perintah supaya memberkati kita gitu. Buka tanah baru. Tanah itu kan berarti satu pelayanan lah bisa, atau satu tempat lah bisa, atau satu ladang usaha bisa. Dan Allah juga memerintahkan, sorry, Bapak memerintahkan supaya kita tidak menabur di tempat yang berduri. Kenapa? Karena kan pada dasarnya ketika itu terjadi, yang celaka kan kita. Bapak sih nggak celaka. Jadi kita tuh sebenarnya sedang apa namanya, disayang Tuhan luar biasa, diperhatikan Tuhan luar biasa. Tapi kitanya kadang-kadang nggak berbalik sama Tuhan, kitanya nggak dengar suara Tuhan. Bahkan dikatakan di sini yang tadi sempat disinggung sama Bu Eti juga, kita harus sunat hati. Di sunat itu nggak ada yang enak. Namanya disunat pasti sakit, ya kan? Disunat itu dibuang, dibuang yang tadi Bu Eti juga sempat singgung, dibuang hal yang kotor. Apa sih yang hal yang kotor itu? Sudah pasti iri hati, dengki dan sebagainya, amarah dan sebagainya. Makanya itu semua. Itu tuh yang kadang-kadang sadar atau tidak, saya juga sebagai manusia biasa suka ada gitu di dalam kita gitu. Nah itu tuh Tuhan nggak mau itu ada di dalam kita, itu harus dibuang gitu, disunat, dibuang. Terus bersihkanlah hatimu. Jadi intinya kembali semua yang Yeremia 1, Yeremia 4 ayat 1, 2, 3, 4, 14 ini adalah unsurnya adalah kita. Ketika kita berbalik kepada Tuhan, ada eh, apa sih namanya, usaha kita untuk kita berbalik kepada Tuhan. Ketika kita setia, ada usaha kita untuk kita setia. Kemudian ketika kita menabur, membuka,
Tuhan perintahkan boleh nabur, nabur, nabur sana, nabur. Tapi bukan di tempat yang berduri ya, karena itu akan nusuk ke kamu. Nanti kamu akan sakit. Nanti kalau misalnya kamu ketusuk duri itu kamu akan nangis. Terus sunat hati. Jadi semua sebenarnya Tuhan itu ngasih tahu gitu rule-nya, caranya dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kitanya mau nggak diberitahu. Kadang-kadang kitanya mau nggak diberi petunjuk, diberi arahan. Seperti yang tadi Bu Lambita bilang, jangan sampai di sini disebutkan di saya baca dari terjemahan yang lain ya, bahasa Indonesia tapi terjemahan yang lain. Di situ disebutkan memang bodoh, Iya. umatku itu bodoh gitu kan. Memang tolol, umatku itu memang tolol. Kenapa kita disebut bodoh dan tolol? Karena kita nggak punya pengertian. Padahal semuanya sudah dibukakan, tapi kita nggak punya pengertian. Hikmat itu diambil, hikmat itu dicuri. Oleh karena apa? Hati kita tuh licik gitu. Ketika itu semua terjadi, Tuhan sampai bilang, aku udah ngasih tahu semuanya ke kamu. Nah, kenapa kamu nggak turutin? Coba kalau kamu turuti. Ketika kamu menuruti, Allah tuh hanya mencari satu orang sebenarnya, nggak banyak. Satu orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Satu orang yang bersungguh hati datang kepada Tuhan dan berdoa untuk bangsa Indonesia, berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia ini, berdoa. Berdoanya bukan berdoa supaya, ya kadang-kadang jujur ya, saya juga kadang suka berdoa gini, Tuhan sejahterakanlah bangsa Indonesia agar. Nah, agarnya itu lebih cenderung supaya kita tuh damai gitu. Nggak ada peperangan, nggak ada masalah. Padahal sebenarnya Tuhan, ya Tuhan sediakan itu kalaupun misalnya kita terjadi, aman, tenang aja, kamu nggak usah takut. Jadi, ya kita mulai belajar untuk berdoanya itu sesuai dengan yang Tuhan mau gitu. Berdoanya itu sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kadang-kadang, ya saya pribadi suka dibutakan. Saya berdoa hanya untuk supaya saya nyaman, supaya anak-anak saya nyaman, supaya semuanya dikondisikan yang baik-baik saja. Saya nggak mau terima yang nggak baik. Karena kalau saya bisa menerima hal yang nggak baik itu, bagi saya, aduh Tuhan, ini kok seperti hukuman gitu. Jadi intinya ya kembali, kita kan nggak mau ya disebut bodoh, apalagi disebut tolol gitu kan. Nah, artinya kita harus balik lagi ke Tuhan, kembali lagi ke Tuhan. Karena Tuhan tuh udah ngasih semuanya gitu. Seperti Bapak yang menunggu anak bungsu itu datang. Dan begitu anak bungsu itu datang, bukan anaknya yang lari cepat, bapaknya yang menyingsingkan bajunya, dan itu tuh sebenarnya kemaluan bagi seorang pembesar. Bajunya disingsingkan, lari menuju anaknya. Nah, ini juga yang terjadi dengan Bapak kita di surga. Ketika kita berbalik kepada Bapak, Bapak yang menyambut kita, dia berikan segala sesuatunya, dia janjikan segala sesuatunya. Jadi pada dasarnya saya hari ini, malam ini diingetin, yuk sama-sama kita berbalik, sama-sama kita kembali, sama-sama kita setia, karena semuanya itu sudah diberikan kepada kita. Jangan sampai kita disebut sebagai orang yang bodoh dan tolol ya, bulam pita. Oke, itu aja sih dari saya. Makasih Bu Dewi. Iya, betul Luar betul Bu biasa. Devi. Jadi mumpung tuh masih menawarkan ya mau kembali atau tidak, kita cepat-cepat ambil keputusan. Jangan Amin. ditunda gitu. Iya, Oke, eh, masih Bu ada Joli mau ibu-ibu? ngomong. siapa? Oke, Enggak, silakan. saya tuh terpesona karena saya tadi tuh itu loh ibu-ibu itu saya tuh jadi ingat beberapa waktu lalu itu saya tuh orang bodoh ya. Nah, mungkin perasaan yang dipermainkan, pikiran yang dipermainkan, memang seperti tadi katanya Bu Karla itu ya, apa? Itu membuat kita susah ya terkoneksi dengan Roh Kudus. Juga kata Bu Edi tadi sunat hati, terus ditambah Bu Dede itu ya. Nah, saya itu ketika mengalami satu perasaan gitu ya, itu membuat saya tuh merasa damai sejahtera saya tuh dicuri memang Bu Dede oleh si iblis tuh nggak enak ya dengan satu perasaan aja padahal dari perasaan tuh dari pikiran akhirnya oh benci banget saya tahu itu nggak benar ya tapi udah doa-doa ditengking-tengking setengah mati itu tetap ada di pikiran ya yang hal itu lalu satu karena saya nggak tenang lah dilalanya di doa pagi yang saya ikut ada satu komunitas Victory Morning Prayer itu dilalanya dalam seminggu itu, semua itu terkait dengan apa yang terjadi di dalam hidup saya ya. Jadi suami saya tuh ikutan nguping, terus bilang begini, nah tuh dengar, nah tuh dengar. Padahal dia sedang tidur, tapi kok kuping dia jalan gitu loh. Karena saya memang sama dia selalu terbuka ya. Jadi dia tahu apa yang saya rasakan ya. Jadi saya maki-maki pun dia tahu. Hanya suami saya yang tahu apa yang terjadi dengan saya kan gitu. Amin. Nah, Nah, terus
keesokan paginya, saya tuh bangun pagi-pagi itu libur, bangun pagi-pagi ibu-ibu semua masih tidur. Karena apa? Damai sejahtera saya itu karena sudah nggak ada itu. Saya tahu itu dicuri iblis. Saya doa sendiri, saya patah-patahkan sendiri pagi-pagi, terus saya penyembahan sendiri, terus saya bilang sama diri saya sendiri, kenapa aku begitu bodoh? Persis yang dibilang Bu, siapa tadi Bu Lampita. Saya kayak ngomong, kamu kok bodoh banget sih Joli gitu loh. Perasaan itu kamu yang ciptakan sendiri, kamu yang buat sendiri, ya kan dengan asumsi sendiri yang belum tentu benar gitu. Jadi ya itu saya selalu berusaha melihat diri sendiri ya. Jadi tidak menunjuk orang lain, tapi saya berusaha melihat bahwa sebenarnya iya ya aku yang bodoh. Kenapa aku timbulkan perasaan yang belum tentu benar? Kenapa aku tidak memahami kondisi orang lain? Mungkin orang itu sedang begini-begini. Kenapa aku mengikuti cara aku yang berpikir? Kenapa aku begini? Jadi saya tuh pemberesan pagi itu, pagi-pagi. Jadi orang masih tidur lah, saya nggak peduli. Saya pujian penyembahan, saya patahkan, saya bilang, keluar kau dalam nama Tuhan Yesus gitu. Dan saya itu tadi, karena apa? Saya merasa ada damai sejahtera yang dicuri iblis itu tadi nggak enak sekali. Jadi kayak mau doa mau apa itu kayak terhalangi karena ada yang nggak enak di dalam hati. Nah itu ibu-ibu ya saya jadi sebelum saya ke Semarang ini saya pemberesan dulu dengan perasaan saya karena saya mau pergi dengan hati yang damai sejahtera gitu. Saya nggak mau ninggalin Bali dalam keadaan hati saya itu masih nggak enak. Itu nggak enak banget gitu. Nah, saya bersyukur ya. Kenapa? Karena itu tadi sudah memahami Roh Kudus, memahami firman Tuhan, sehingga saya pemberesan nggak perlu panggil orang satu kampung ya kayak gitu. Atau dulu saya selalu panggil pendeta dulu kalau ada yang nggak beres dengan saya, minta ditopang doa gitu. Tapi saya pemberesan diri sendiri. Ya diiringi dengan apa itu eh, apa sautan suami itu apa ya namanya? Pokoknya setiap ada yang negur tuh kan, makanya. Nah, tuh dengar sendiri apa itu ya namanya timpalan-timpalannya yang menyebalkan itu. Itu ya, tapi benar itu. Nah, itu tadi jadi yang tadi Bu Dede bilang itu tadi ya itu tadi benar banget ya. Dan saya itu tadi orang bodoh itu saya teringat karena saya memang maki diri saya sendiri. Kok kamu bodoh banget sih Joli gitu tuh loh. Aduh, oke itu aja sih sekilas dari saya. Thank you. Kak Joli, tolong dihandle. Ini tadi ada panggilan masuk jadi error nih HP-ku. Oh ya ya, oke baik Ya. ibu-ibu ya. Saya sekalian mau ngasih tahu kemarin tuh kan saya di sini ikut apa eh, si Frankie Kuncoro ya. Jadi dia memang membawa firman dan dia eh, mengajarkan. Jadi sambil firman dia sambil diselingi dengan lagu dia yang baru. Jadi dia memberi pengertian kepada kita hati-hati terhadap tiga Injil katanya. Jadi waspada Injil yang lain ya. Injilnya sama, tapi pengajaran yang pertama dia katakan hati-hati terhadap Injil legalistik. Nah, Injil legalistik itu ciri-cirinya menekankan keselamatan itu hanya bergantung pada perbuatan baik manusia. Fokus pada ketaatan terhadap misalnya aturan dan ritual. Nah, jadi cenderung membuat orang itu merasa bersalah atau tertekan kalau misalnya gagal menaati aturan. Terus sering menambahkan syarat-syarat yang lahiriah misalnya kayak sunat lah, makanan dan segala macam. Terus yang kedua, kita harus berhati-hati terhadap Injil moralitas. Nah, Injil moralitas itu adalah Injil palsu yang mengajarkan bahwa tujuan utama kekristenan itu menjadi orang yang baik tanpa fokus pada relasi dengan Kristus. Nah, yang terakhir, Injil yang kita harus hati-hati itu adalah Injil kemakmuran. Injil ini mengatakan bahwa iman kepada Tuhan pasti menghasilkan kekayaan, kesehatan, keberhasilan duniawi. Nah, jadi itu ya, jadi memang dia detail. Ada, saya sudah rekam semua. Dan itu saya mau ngasih tahu juga, ini juga sesuatu yang bagus juga untuk saya gitu ya, bahwa kita punya Injil yang sama, kita punya kitab yang sama, tetapi kita harus juga berhikmah bagaimana cara hamba Tuhan itu memberikan pengajaran kepada kita dengan tiga yang tadi. Yang tiga tadi itu yang saya bilang yang legalitas lah, moralitas lah, kemakmuran supaya kita waspada di hari-hari saat ini. Seperti itu ibu-ibu, itu aja baik. Kak Dewi ada di situ?
Kita Ada, langsung, tapi layarku ketutup nih. Tolong baiklah. di-handle ya Kak Jel. Baiklah, kita langsung tutup aja ya Ibu-Ibu hari ini. Silakan Bu Erna, kita dengar suara untuk tutup doa sekalian. Baik Ibu, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini. Terima kasih buat pengajaran, bahkan teguran, bahkan semua hal yang sudah kami dapat lewat firman-Mu. Ajar kami untuk berjaga-jaga dalam segala hal, bahkan ajari kami memiliki pengertian akan firman-Mu. Bahkan biarlah kami bisa melihat mana yang harus kami ikuti dan tidak. Tuhan memberikan kami kepekaan Roh Kudus, ajarkan kami tentang firman-Mu setiap hari, supaya kami tidak salah dalam berkata-kata, bertindak, bahkan mengikuti ajaran-ajaran yang salah. Dalam nama Tuhan Yesus, mampukan kami Tuhan. Ibu-ibu, walaupun ada banyak hal yang kami alami hari-hari ini, kami tahu bahwa hari-hari ini bukan hari-hari yang gampang Tuhan, hari-hari yang berat dalam hidup kami. Tapi biarlah kami semua memiliki kasih di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan kami bisa menjadi saksi, kami bisa bersaksi untuk semua orang apa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami setiap kali kami mengikuti baca Alkitab ini Tuhan. Terima kasih, mampukan setiap kami Roh Kudus. Berkati kami dengan kekuatan, dengan kesehatan. Tambahkan iman percaya dalam hidup kami. Bahkan Tuhan lindungi kami dimanapun kami berada. Supaya kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua yang sakit dalam nama Yesus. Kami sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mempunyai masalah, persoalan, Tuhan Engkau datang dan memberikan jalan keluar. Engkau Tuhan yang menguatkan hati kami, biar kami tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak pernah sendirian, sebab Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami akan istirahat dengan keluarga kami. Kami minta damai sejahtera, sukacita ada dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, sehingga besok kami akan menerima berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bu